Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Basyir Aziz. Di sini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengenalan dasar Sistem Informasi Manajemen atau dengan istilah SIM dengan menggunakan mind mapping yang saya buat. Nah, tentunya istilah SIM ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama bagi sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Mau tahu kelanjutan videonya? Simak video berikut ini. Di sini saya akan mengupas beberapa poin penting dari sistem informasi manajemen. Pertama yaitu adalah definisi, tujuan, manfaat SIM, sejarah SIM, serta perkembangan SIM hingga sampai saat ini. Apa itu SIM? Nah, SIM di sini adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien dalam menjalankan operasi bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya adalah saya akan membahas definisi dari SIM tersebut. Definisi dari SIM ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu SIM dalam organisasi dan SIM dalam implementasinya. Yang pertama yaitu SIM dalam organisasi. Dalam organisasi, SIM memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja bisnis, mengidentifikasi masalah atau peluang baru. SIM merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat, serta mengoptimalkan proses operasional untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu yang kedua adalah SIM dalam implementasinya. Dalam implementasinya, SIM biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, logistik, serta lain-lain. Setelah membahas definisi, tentunya sistem informasi manajemen ini memiliki tujuan. Apa tujuan SIM tersebut? Yang pertama yaitu ada informasi perhitungan. Yang kedua, media pengendali. Yang ketiga, informasi pendukung. Dan yang keempat, pengelolaan manajemen. Yang pertama yaitu informasi perhitungan. SIM menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Lalu yang kedua yaitu media pengendali. SIM menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu untuk informasi pendukung. SIM menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang terakhir yaitu adalah untuk pengelolaan manajemen. SIM tersebut memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Setelah mengetahui tujuan dari sistem informasi manajemen, lalu saya akan membahas tentang manfaat dari SIM tersebut. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dan yang kedua, peningkatan kualitas produk. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. SIM dapat membantu organisasi dalam mempercepat dan mempermudah proses bisnis, serta mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kesalahan dan kehilangan data. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan adanya SIM, organisasi dapat memantau kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi organisasi. Lalu manfaat yang ketiga yaitu pengetahuan bisnis. Sistem informasi manajemen dapat membantu organisasi dalam memahami tren pasar, perilaku pelanggan, serta kondisi industri yang mempengaruhi bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan inovasi produk. Dengan demikian, implementasi SIM dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dalam mengoptimalkan kinerja bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah membahas manfaat, tentunya sistem informasi manajemen ini memiliki sejarah. Sejarah yang pertama yaitu adalah database manajemen sistem. Pada tahun 1970-an, kemampuan komputer terus meningkat. Perangkat lunak seperti database dan sistem manajemen bisnis data dikembangkan untuk mengelola informasi bisnis yang semakin kompleks. Pada saat itu, sistem informasi manajemen mulai digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dalam satu sistem, seperti keuangan, produksi, dan pemasaran.
Lalu yang kedua yaitu ada Human Resource Information System. Pada tahun 1980, sistem informasi manajemen semakin canggih dan kompleks. Perangkat lunak seperti sistem informasi sumber daya manusia dikembangkan untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya manusia dan rantai pasokan. Selanjutnya yaitu ada Knowledge-Based System. Pada tahun 1990, sistem informasi manajemen mulai beralih dari sistem yang berbasis pada pemrosesan transaksi menjadi sistem yang berbasis pada pengetahuan. SIM semakin banyak mengintegrasikan informasi internal dan eksternal, seperti informasi dari internet, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat. Lalu selanjutnya yaitu ada Cloud Computing and Big Data. Pada abad ke-21, sistem informasi manajemen semakin berkembang dengan munculnya teknologi seperti Cloud Computing Big Data, perangkat lunak seperti Customer Relationship Management atau CRM, dan Enterprise Resource Planning atau ERP semakin populer dan menjadi bagian penting dari sistem informasi manajemen dan modern. Dan demikian sejarah informasi manajemen mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Sistem informasi manajemen terus berkembang dan menjadi lebih canggih serta kompleks untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern. Setelah mengetahui sejarah dari sistem informasi manajemen, tentunya kita perlu mengetahui juga tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada mainframe. Pada era awal pada tahun 1960-an, pada era ini SIM diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti penggajian, manajemen inventaris, dan pemrosesan klaim asuransi. Komputer mainframe masih menjadi teknologi utama pada saat itu. Lalu yang kedua yaitu adalah personal komputer. Era komputer personal pada tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Dalam era ini, teknologi komputer personal dan sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows mulai berkembang. SIM juga mulai diterapkan dalam bisnis kecil dan menengah menggunakan software komputer personal yang sederhana seperti spreadsheet dan database management system. Lalu selanjutnya yaitu client server. Pada era client server, yaitu pada tahun 1990-an, pada era ini, teknologi jaringan komputer terus berkembang dan muncul konsep client server computing. SIM mulai diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis web dan database relasional yang diakses melalui jaringan komputer. Lalu selanjutnya yaitu adalah internet. Pada era internet, yaitu pada tahun 2000-an, internet menjadi semakin populer dan akses internet semakin mudah. SIM mulai beralih ke aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui internet. Teknologi mobil juga berkembang pesat dan mulai ada aplikasi SIM yang dapat diakses melalui smartphone. Lalu selanjutnya yaitu ada Big Data. Pada era Big Data dan Analitik, yaitu pada tahun 2010-an. Dalam era ini, jumlah data yang dihasilkan semakin besar dan kompleks. Teknologi Big Data dan Analitik mulai berkembang dan SIM mulai memanfaatkan teknologi ini untuk menganalisis data serta memberikan wawasan bisnis yang lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu ada digitalisasi. Era digitalisasi yaitu adalah pada era saat ini. Dalam era ini, digitalisasi semakin meluas dan SIM menjadi semakin penting dalam mengelola bisnis. SIM menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, yaitu Internet of Things atau IoT, dan cloud computing untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Itulah perkembangan SIM yang terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa SIM merupakan bagian penting dari bisnis modern dan akan terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi saya dan semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.